kelompok Wahabi ini nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Jadi diambil dari nama ayah pendirinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dan ini bukan aliran salaf, karena Wahabi ini baru muncul sekarang kira-kira berusia 200 tahun. Hanya mereka ini memang senang ngaku-ngaku salaf. Jangan wajar mereka ini salaf, tapi yang ajaran-ajarannya bukan dari salaf. Pandangan-pandangan Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam itu sebagian besar itu dari abad ke-8 Hijriah, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah yang hidup akhir abad ke-7 awal abad ke-8 Hijriah. Setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal, kemudian ajarannya juga habis, kecuali hanya beberapa muridnya yang mengikuti. Setelah itu punah. Lalu kemudian diangkat kembali pada abad ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Walhasil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dalam ajaran-ajaran Wahabi ini sangatnya terputus kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Terputus karena terputus selama 600 tahun. Dan ini hanya mentok dari Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah ajaran itu tidak ada. Karenanya ya bukan ajaran salaf sebenarnya. Hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak orang yang hari ini berteriak, "Awas Wahabi," namun sesungguhnya tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Benarkah Salafi Wahabi tidak mengikuti ajaran salaf? Benarkah mereka tidak punya mazhab? Atau selama ini kita hanya mendengar tuduhan, bukan penjelasan? Mari dengarkan penjelasan yang menenangkan, ilmiah, dan membuka wawasan dari Ustadz Yahya Badrussalam. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pagi ini saya dapat postingan seperti ini, Ustadz. Siapa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja, imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi, itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Al-Bani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita semua. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Dan aneh kan kalau misalnya, oh enggak nih, ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Anjir, para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian. Saya enggak, ilmu saya untuk setiap orang. Iya. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Iya. Imam Abu Hanifah ulama kami, Imam Syafi'i ulama kami, Imam Ahmad ulama kami, para sahabat ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama, sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat, kalau Al-Quran dan hadis sesuai kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis, pensucian melampaui batas, hulu berlebih-lebihan, seakan-akan ulama bagaikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu caranya ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Dan ya akhi, julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum firqah Wahabiyah, itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah, yaitu Ibnu Lakhami.
di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Lalu Imam Ibnu Khami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar. Lalu Wahabiyah yang dimaksud oleh Ibnu Khami siapa? Pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Dia yang mendirikan firqah Wahabiyah itu di awal-awal abad kedua Hijriah atau ketiga Hijriah di Maroko. Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan sholat Jumat tidak wajib, mengatakan jilbab tidak wajib, dan membatalkan banyak syariat Islam. Makanya para ulama mengkafirkan dia. Iya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Madhab beliau apa? Hambali. Mengikuti fikihnya dalam fikih Ahmad bin Hambal. Jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut. Justru imam yang 4 itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau menisbatkan diri kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini serampangan orang menuduh Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi. Kemudian dibikin sebuah buku yang isinya 100% dusta semuanya. Apa itu? Sejarah berdarah Salafi Wahabi yang ditulis oleh Idahram. Idahram itu kebalikan namanya Marhadi. Ya. Dibalik jadi Idahram. Itu orang Tanjung Priuk Pak di sana. Iya. Itu buku isinya kedustaan semuanya isinya. Dusta 100%. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustadz, diantaranya Ustadz Firanda, Ustadz Sufyan bin Khalid Rurai, demikian pula Ustadz Waskito. Ya, itu sudah dibantah buku tersebut. Tapi kemudian buku ini yang kemudian dijadikan patokan oleh mereka. Ini Salafi Wahabi bahaya. Padahal isinya memprovokasi, Pak. Memprovokasi isinya kedustaan semuanya. Namun sayang yang menjadi apa? Mangsa-mangsa empuknya adalah orang-orang awam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Yahya Badrussalam menjelaskan bahwa para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah ulama seluruh umat Islam, bukan milik satu kelompok tertentu. Tidak pantas ada pihak yang mengklaim, ini ulama kami, bukan ulama kalian, karena para imam tidak pernah membatasi ilmu mereka untuk kelompok tertentu saja. Beliau menegaskan perbedaan antara Salafi dengan sebagian yang menuduh mereka. Salafi tidak memosisikan ulama sebagai maksum. Ulama dihormati, diambil ilmunya, namun jika ada pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa ditinggalkan. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Ustadz Yahya juga meluruskan kesalahpahaman tentang istilah Wahabi. Istilah itu sudah ada sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan maknanya berbeda dengan yang sering dipropagandakan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengikuti mazhab Hambali, bukan anti-mazhab. Beliau juga membantah tuduhan bahwa Salafi Wahabi identik dengan kekerasan, kebencian, atau ajaran baru. Banyak isu yang tersebar hanyalah propaganda dan cerita yang tidak benar. Justru yang ditekankan Salafi adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama Salaf, tanpa fanatik buta terhadap tokoh tertentu saja. Di akhir, beliau mengajak umat agar tidak mudah termakan isu, tidak gampang menuduh, dan selalu menimbang segala sesuatu dengan ilmu, bukan emosi.